Insya Allah acara akan segera kita mulai dan hari ini kedatangan tamu spesial. Selamat datang para Ustadz. Insya Allah kami tim Kulon Progo sangat senang bisa didatangi ya. Dan hari ini kedatangan juga spesial ya, Ustadz Ismail Yusanto, dan akan membawa tema tentang mencari jalan perubahan menuju kemenangan. Tema yang sangat menarik, dan hari ini juga saya nggak sendirian di sini. Ya, perkenalkan dulu, saya Imam Mukholik, di sini asli Purworejo sebenarnya, tinggal di Kulon Progo dan sekarang aktif di sini. Dan hari ini Insya Allah saya akan ditemani, jadi saya nggak sendirian. Ada Ustadz Bayu ya, salah satu Ustadz juga di sini ya, jadi salah satu yang memperhatikan keremajaan dan aktivis kemasjidan, dan beliau Masya Allah berdakwah di Kulon Progo. Dan monggo Mas Bayu bisa menemani saya. Silakan Mas Bayu, temani saya di sini. Selamat datang Ustadz Ismail Yusanto. Monggo sugeng rawuh Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah pas banget ya, acara baru kita mulai dan di tengah kita sudah hadir ya Ustadz Ismail. Monggo Mas Bayu, nih temani saya Mas Bayu biar saya nggak grogi. Okay. Mas Bayu bisa kesini Mas Bayu biar kelihatan. Ustadz Gurunda semuanya. Ya ini perkenalkan ya Mas Bayu, Masya Allah. Oke, baik, perkenalkan Ustadz semua. Nama saya Bayu, saya temannya dari Mas Imam. Baik, di sini Insya Allah akan menjadi pemandu acara pada kesempatan yang sore yang sangat berbahagia ini. Benar banget, Mas Bayu ini salah satu tokoh ya, tokoh pemerhati remaja dan aktivis kemajidan. Iya. Insya Allah calon intelektual masa depan. Insya Allah, Insya Allah mengikuti jejak dari Ustadz Ismail Yusanto. Amin. Masya Allah. Baik. Iya Mas Bayu, ini berhubung sudah hadir para tamu undangan dan juga Ustadz Ismail Yusanto, mari kita segera untuk mulai acara pada hari ini. Betul sekali. Dan sebelum kita mulai, dan alhamdulillah kita sudah berjalannya acara dan kita akan melanjut ke acara selanjutnya ya Mas Bayu ya, karena betul. Ini sudah sore dan sudah semakin hangat suasananya. Sudah nggak sabar lagi mendengar penyampaian dari Ustadz Ismail ya. Karena banget. Saya juga selaku ya orang yang pengen mendengar juga tidak sabar lagi mendengar apa yang perlu disampaikan oleh beliau. Ya, kita menuntut ilmu betul sekali. Masya Allah. Dan langsung saja Mas Bayu, Insya Allah akan kita segera mulai. Dan acara pada hari ini, acara Liqa Syawal yang bertemakan mencari jalan perubahan menuju kemenangan, nanti Insya Allah akan disampaikan langsung sama Ustadz dan Ismail Yusanto. Dan monggo Mas Bayu bisa dipersilakan. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para tamu undangan, para tokoh ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini, izinkan saya, nama saya Bayu, untuk menjadi moderator pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Untuk para tokoh yang baru hadir, untuk dipersilakan bisa untuk merapatkan softnya terlebih dahulu, karena di parkiran sana ternyata masih ada yang berdatangan ya. Mohon izin untuk bisa dibantu untuk merapikan softnya dulu sebelum Ustadz Ismail untuk bisa beranjak untuk naik ke atas panggung. Monggo silakan bisa dirapatkan dulu barisannya. Ya. Insya Allah ya, ternyata masih banyak yang pada berdatangan. Baik, ini tema yang sangat luar biasa sekali. Pada sore hari ini kita akan mencari jalan perubahan menuju kemenangan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh yang hadir pada sore hari ini adalah tokoh-tokoh yang menginginkan perubahan. Yang bagaimana tokoh-tokoh ini menginginkan sebuah jalan menuju kemenangan. Betul Pak? Bapak Ibu ya? Benar ya? Nah, maka pada sore hari ini kita langsung akan mungkin berdialog, kita akan langsung mungkin bertanya langsung kepada
pembicara kita pada sore hari ini yang insya Allah jauh-jauh ya datang dari Jakarta, dan insya Allah nanti setelah ini ternyata beliau langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Jakarta. Betul Ustaz ya? Masya Allah, kita doakan Ustaz Ismail Yusanto dan beserta para keluarganya senantiasa diistiqomahkan, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti setelah Ustaz Ismail Yusanto menyampaikan pemaparan materi, silakan para bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memberikan atau mengajukan sebuah pertanyaan, dipersilakan untuk bisa mengajukan pertanyaan yang telah dipertanyakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Baik, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut pembicara kita pada acara Liqa Syawal Tokoh dan Ulama dengan tema Mencari Jalan Perubahan Menuju Kemenangan. Kepada Ustadz Ismail Yusanto kami persilakan. Takbir! Takbir! Tafadhal masykur Ustadz. Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidat, tokoh masyarakat, tokoh umat peduli syariah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas limpahan rahmatnya lah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Syawal, teriring doa mudah-mudahan seluruh amal soleh kita di sepanjang bulan Ramadan kemarin, khususnya puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi semakin bertakwa karenanya. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita, umur panjang, kesehatan untuk kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang luar biasa ini, Syahrun Azim, Syahrun Mubarak, bulan Ramadan tahun mendatang insyaallah. Tak lupa juga kami sampaikan kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kalau ada topik yang sangat sering dibincangkan pada waktu-waktu terakhir ini, maka topik itu tak lain adalah tentang perubahan. Memang tidak ada yang tetap di muka bumi ini kecuali perubahan. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Rambut yang semula hitam menjadi putih, meninggalkan golongan hitam menuju golongan putih. Yang semula sendiri menjadi berdua, yang semula berdua menjadi bertiga. Sebaliknya juga yang semula berlima menjadi berempat, terus akhirnya hilang satu persatu. Yang dulu sepi menjadi rame. Kulon Progo ini, apalagi wilayah ini dulu sepi, sekarang rame luar biasa karena ada motor mabur mendarat dan take landing dan take off gitu. Harga tanah pasti juga naik. Maklar ini, jangan-jangan ada juga di antara di sini. Itulah perubahan, ya, perubahan. Pimpinan negeri ini berubah, ya. Dulu kita membayangkan yang bakal menjadi pemimpin itu orang-orang yang tua gitu. Ternyata sekarang ini ya begitulah kira-kira. MK sudah mengambil keputusan kan? Jadi tidak ada yang tetap di muka bumi ini kecuali perubahan. Tapi kalau kita membaca perubahan itu ada dua. Ada yang boleh kita sebut dengan unguided changing dan guided changing. Ya. Perubahan yang tak terarah dan perubahan yang tidak terarah. Di sekitar kita ada banyak perubahan yang tak terarah.
air mengalir menggerus tepi-tepian sungai, jalanan yang kemudian mulus. Air yang menggerus tepian sungai itu adalah menimbulkan perubahan yang tak terarah. Mana yang tergerus, mana yang tidak, mana di situ endapan dan sebagainya. Tetapi jalan yang mulus, yang semula sempit menjadi lebar, itu jelas perubahan yang terarah. Guided, unguided changing. Dan kalau kita lihat dari segi skala perubahan, ada dua, ada perubahan kultural, perubahan yang menyangkut pada orang per orang, pada cara berkomunikasi. Ya. Kalau dulu kita harus datang, sekarang yang datang itu bunyi handphone, tutut, ada WA masuk. Tak terbayang oleh kita tahun 70-80. Ini merubah pola komunikasi kita. Ya. Orang bisa marahan hanya gara-gara apa yang dibaca di handphone. Handphone mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Perubahan kultural pada pola komunikasi, mungkin juga pada pakaian, mungkin juga pada makanan. Anak saya itu ketika disuguhi telo gitu, dia bilang, ini apa sih, Bi? Nah, bayangkan nih, bapakmu itu dibesarkan dengan ketela ini, nak, saya bilang begitu. Sampai dia nggak ngerti kalau ada makanan tela kayak gitu. Itulah perubahan pada pola makan, perubahan kultural, tapi juga ada perubahan struktural. Ya. Dulu kita ikut pemilu dengan 3 partai, sekarang banyak partai. Dulu kita tinggal menunggu saja pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, sekarang pemilihan langsung. Dulu banyak sekali lah perubahan-perubahan struktural. Guided, unguided changing, perubahan kultural, struktural. Ya. Nah, kita tentu menginginkan perubahan bagi negeri kita. Dan ketika kita menginginkan perubahan mana yang paling kita inginkan, maka boleh kita tarik kesimpulan perubahan yang paling kita inginkan adalah perubahan struktural yang terarah. Sebab perubahan yang terarah itu tentu akan sulit diharapkan menghasilkan kebaikan. Karena kebaikan itu pasti harus dituju itu. Dan bukan hanya kultural, karena kultural hanya perubahan orang per orang. Ketika kita berharap terbentuk sebuah masyarakat yang baik, maka perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan struktural. Guided structural changing, perubahan struktural yang terarah. Dan ketika kita bicara tentang perubahan struktural, maka kita bisa melihat ada 2 pola atau 2 bentuk perubahan. Yang pertama adalah perubahan konstitusional formal dan konstitusional non formal. Saya ingin sebut dua-duanya konstitusional. Memang ada usaha untuk memframing jenis yang kedua ini inkonstitusional, tapi pada dasarnya sebenarnya ini konstitusional. Konstitusional dalam arti apa? Mengikuti aturan-aturan. Formal, jalan perubahan melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Kemudian yang kedua, konstitusional non formal, jalan perubahan melalui jalan tak lazim, non prosedural, tapi diakui secara konstitusional. Contohnya apa? Contohnya seperti dulu Pak Harto diminta mundur itu loh. Kalau kita mengikuti konstitusional formal, mestinya Pak Harto dikasih waktu 5 tahun, tahun 98 sampai 2003. Tapi baru 3 bulan menjabat, Maret, April, Mei, sudah disuruh turun. Akhirnya turun, step down. Jadi itu tidak lazim, tidak prosedural, tapi diterima. Itu menunjukkan itu konstitusional. Nah, mana dari perubahan, 2 jalan perubahan atau 2 bentuk perubahan ini yang dipilih, bergantung pada level capaian cita-cita perubahan yang diinginkan. Itu. Ketika kita bicara tentang perubahan dan membayangkan perubahan, itu kita mesti juga make clear gitu. Sebenarnya yang dimaksud perubahan itu sampai level apa atau sampai batas apa, kalau dia tinggi setinggi apa, kalau dia besar sebesar apa, kalau dia luas seluas apa. Ketika kita bicara tentang perubahan struktural, pasti menyangkut yang pertama itu perubahan orang. Kalau kita bicara politik, ya subjek politik. Kemudian yang kedua perubahan orang dan sistem, orang dan aturan-aturannya. Dan yang ketiga adalah perubahan orang, sistem, dan ideologi. Ya.
Pilihan jalan perubahan mencerminkan level capaian cita-cita yang diinginkan. Itu. Pilihan jalan perubahan ini atau ini, itu mencerminkan level capaian cita-cita yang diinginkan. Makin tinggi level capaian, makin jauh dari prosedur formal konstitusional. Itu makin tinggi atau makin besar, makin ke sana. Karena menginginkan Orde Baru selesai, dorongan perubahan tidak lagi bisa dilakukan melalui konstitusional formal. Itulah yang kemudian terjadi. Pokoknya mundur. Nah, gitu. Karena berharap ada perubahan, bukan hanya perubahan orang, tapi juga perubahan orang dan sistem. Dan itulah yang kemudian terjadi, multi partai, pemilihan presiden langsung, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, baik Ibu sekalian, jadi jelas bahwa perubahan politik mana yang dikehendaki, pilihlah jalan yang akan mengantarkan pada tujuan itu. Ini penting. Jadi jalan itu akan menentukan hasil. Kalau hasil sudah ditetapkan, maka pilih jalan yang tepat. Gitu. Kalau kita itu ingin menuju ke Kebumen, Purwokerto, ya ke sana, ke barat. Jangan ke timur. Kalau pengen ke Solo, ya jangan ke barat, ke timur. Kan begitu. Itu logis saja. Ya. Kalau kita ingin ke Kalimantan, ya harus nyebrang. Berarti kalau naik pesawat, ya naik. Jangan naik sepeda, nggak nyampe. Gitu. Ya nyampe, sepedanya dinaikin ke kapal. Gitu. Pilihan jalan perubahan menentukan unsur politik mana yang berubah. Tadi sudah disebut, unsur politik itu ada 3, subjek politik, institusi politik, pranata atau sistem politik. Ini unsur politik. Ini sedikit kalau kita bicara tentang teori-teori politik yang sederhana, ya. Itu seperti itu. Nah, konstitusional formal itu perubahan subjek politik, ya, seperti pemilu ini. Ini subjek politik. Presidennya ganti, wakil presidennya ganti, nanti menterinya juga ganti, gitu. Lalu perubahan fungsi institusi politik, mungkin ada perubahan, ada geser-geser lah. Dulu ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Kemenek Lingkungan, lalu digabung. Nah, itu perubahan-perubahan institusional tipis, perubahan peranata politik yang tipis. Ini konstitusional formal. Tapi kalau yang dikehendaki itu bukan hanya perubahan subjek politik, bukan pula perubahan institusi politik yang tipis, tapi yang dikehendaki adalah perubahan peranata dan sistem bahkan ideologi politik, maka jalan yang rasional ditempuh mestinya adalah ini, konstitusional formal. Jadi kalau orang membayangkan perubahan peranata dan sistem bahkan ideologi politik masih menggunakan ini, maka itu seperti kalau pepatah mengatakan bagaikan punduk merindukan bulan. Nah, gitu. Merindukan saja sudah salah gitu. Apalagi merindukan bulan yang akan nggak pernah sampai. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, jalan konstitusional formal. Prosedurnya sudah kita tahu semua, dirikan partai politik, ikut pemilu. Dari pemilu akan lahir DPR, pusat maupun daerah, lalu presiden. Presiden mengangkat kabinet, pejabat setingkat menteri, menghela atau memberikan warna politik dalam negeri dan politik luar negeri, dan juga secara umum arah perjalanan bangsa dan negara. Lalu DPR itu ada fungsi legislating, menyusun peraturan perundang-undangan, budgeting, anggaran, check and balancing, lalu pemilihan pengesahan pejabat negara komisi. Nah, pemilu itu dalam teori semuanya tahu adalah arena untuk menampung aspirasi rakyat. Jadi rakyat itu diberi kesempatan aspirasimu opo, menyangkut pilihan wakil rakyatmu, iki. Pilihan menyangkut presidenmu, iki. Itu diteorikan begitu. Cuma kita sekarang ini mesti tahu bahwa selain ini semua ada ini yang merah ini. Itu. Dan disebut oligarki. Oligarki ada 2, oligarki politik, oligarki pemilik modal. Oligarki pemilik modal ini bukan lagi perkara yang bisa diabaikan karena dia justru semakin hari semakin dominan. Ketika kita bicara politik itu ini hari ongkosnya luar biasa.
Kemarin saya jumpa dengan Pak Amin, Partai Umat itu habis hanya kurang lebih sekitar 17 miliar. Diperlukan kurang lebih sekitar 200 miliar kalau ingin bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Anggota DPR ada yang habis 5 miliar, bahkan ada yang 10 miliar, ada yang 30 miliar nggak terpilih. Gitu. Jadi ngomongnya sudah miliar-miliar. Gitu. Kita ini masih ngomongnya rupiah ribu. Bahkan di sana sudah T. Ya. Nah, disitulah peran oligarki pemilik modal itu yang bisa memberikan ongkos kepada seluruh proses politik yang sedang berjalan. Nah, ini yang sudah yang kita semua ketahui sudah berjalan dan sudah menghasilkan sesuatu lepas dari kita senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, itulah faktanya yang ada sekarang ini. Nah, ini ya, jalan konstitusional formal. Nah, hanya penting untuk kita renungkan, kita pikirkan sungguh-sungguh, bisakah jalan ini, jalan konstitusional formal melalui pemilu ini, bisa mewujudkan aspirasi rakyat di tengah makin besarnya kekuatan oligarki? Nah, itu. Bisa tidak? Bisakah, pertanyaan berikutnya, jalan ini menghantarkan naiknya figur aspirasi rakyat atau aspirasi umat? Bisa tidak? Aspirasi, benarkah kalau yang sekarang terpilih itu 02, itu adalah aspirasi rakyat? Atau aspirasi umat secara lebih spesifik? Aspirasi umat itu paslon nomor berapa sih? Kalah. Ya. Lalu bisakah jalan ini menghantarkan lahirnya perubahan sistem Islami? Ya, itu pertanyaan lebih jauh lagi. Karena ada, tentu kita punya juga cita-cita semacam ini kan? Gitu. Karenanya, maka kita mesti melihat fakta bahwa pemilu dengan seluruh pernak-perniknya, seluruh dinamikanya di situ bukan hanya partai politik, tetapi ada KPU, ada Bawaslu, ada MK, ada ormas, di dalamnya ada tokoh, lalu ada aparat birokrasi, aparat keamanan, media massa, lembaga survei. Ya, sekarang ini besar sekali peranannya, juga buzzer-buzzer. Ini memberikan warna kepada proses-proses politik pada jalan konstitusional formal itu. Yang secara teoritik diyakini atau diteorikan itu sebagai media atau sebagai arena untuk menampung aspirasi rakyat, tetapi pada saat yang sama juga ada kendali oligarki. Itu. Ya. Kalau paslonnya itu ada 3, benarkah umat itu atau rakyat ya, spesifik umat itu menginginkan paslon itu? Benarkah rakyat itu menginginkan presiden yang gemoy? Nah, gitu. Wakil presiden yang ya begitulah. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa tiba-tiba muncul itu? Nah, dari mana muasalnya? Oleh pengaruh siapa? Makanya kemudian ketika terbentuk nanti DPR dan terpilih presiden, ini aspirasi rakyat atau aspirasi oligarki? Presiden yang terpilih nanti, dan siap-siap pasang fotonya, yang satu gemoy dan yang satu luar biasa itu. Ya. Itu aspirasi rakyat atau aspirasi oligarki? Yang jelas kendali oligarki itu mencengkram semua sendi. Nanti kita bisa lihat. Belum lagi pengaruh luar negeri atau pengaruh barat. Apa bukti bahwa kendali oligarki itu nyata sekali? Ya, lihatlah itu. Lahirnya regulasi dan policy yang jauh dari aspirasi. Itu fakta. Ini bukan narasi apalagi opini, bukan, itu fakta. Misalnya presidensial threshold 20%. Dari mana angka 20% itu? Kenapa harus 20%? Yang pasti mengatur sedikit orang lebih gampang dari mengatur banyak orang. Karena itu dibikin calonnya itu sedikit. Bagaimana caranya supaya calonnya sedikit? Ya thresholdnya dinaikkan. Dan betul kan, dengan threshold yang 20% itu ternyata hanya 3 paslon saja.
Bahkan tahun sebelumnya itu hanya 2 paslon saja. Itu. Kemudian yang kedua, ini contoh lagi, yaitu Undang-Undang Minerba tahun 2020, menggantikan Undang-Undang Minerba tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Minerba tahun 9 ini sering sekali saya berikan sebagai contoh, karena ini luar biasa telaknya. Di sana disebutkan, di dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009, pemilik PKP 2B yang menguasai kurang lebih sekitar 380.000 hektar ladang batubara, ketika habis masa konsesinya, ada yang tahun 2020, ada 2021, 2022, 2023, ada juga yang 2025, itu harus dikembalikan kepada negara, diprioritaskan untuk BUMN, BUMD. Ketentuan ini menurut panjenengan bagus tidak? Bagus. Bagus dalam arti bahwa memang harus diserahkan kepada negara. Karena negara lah yang bisa dianggap mewakili kepentingan rakyat. Tetapi aturan yang sudah bagus itu dirubah. Dirubah di dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 itu, bahwa PKB 2B itu nah ini undang-undang luar biasa. Di sana itu ada lafaz dijamin mendapatkan kepastian perpanjangan. Bukan bisa. Kalau biasanya bahasa undang-undang itu bisa. Bisa itu artinya bisa iya, bisa tidak. Kalau dievaluasi tidak, ya tidak. Kalau dievaluasi bisa, baru bisa. Tapi kalau dijamin, maka yang tidak memberikan perpanjangan akan dianggap melanggar undang-undang. 380.000 hektar. Untuk hutan itu relatif kecil. Tapi kalau itu untuk batubara itu besar sekali. Rilis resmi dari Dirjen Minerba, 380.000 hektar itu dengan harga patokan pada waktu itu disebut 1 ton itu 70 US dollar. Potensinya itu kurang lebih sekitar 13 atau 15.000 triliun. Itu patokannya 70 dolar. Sekarang harga batu bara itu lebih dari 350 dolar per ton. Artinya 5 kali lipat. Kalau 5 kali lipat, 15.000 atau 13.000 triliun kali 5, berarti sudah berapa itu? 65.000 triliun potensi. Nah, potensi batu bara yang sedemikian besar itu alih-alih dikelola oleh negara berdasarkan Undang-Undang Minerba tahun 2009, justru berdasarkan Undang-Undang Minerba tahun 2020, malah dipastikan dikelola oleh 7 pemilik PKP 2B, 7 perusahaan yang perusahaan itu kalau diteliti masing-masing itu terhubung dengan orang-orang yang tengah berkuasa ini hari. Pertanyaannya, dari Undang-Undang Minerba 2009-2020, mana yang lebih aspirasi, sesuai aspirasi rakyat? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang pertama. Kalau yang sesuai aspirasi rakyat yang pertama, kenapa dirubah menjadi yang kedua? Kalau yang kedua ini sebenarnya aspirasi siapa ini? Aspirasi oligarki. Ya, ini contoh. Jadi kita ngomong itu supaya ada bukti gitu loh. Ente ngomong kendali oligarki Indonesia itu kan menurut ente. Apa buktinya? Nah ini buktinya. Itu. Kalau kita bicara tentang bahwa pemilu presiden DPR itu, hasil pemilu itu untuk melaksanakan, kalau bahasa Orde Baru dulu itu ampera, amanat penderitaan rakyat. Ya. Makanya rakyat menderita terus ini. Ya, aspirasi rakyat mestinya Undang-Undang Minerba tidak dirubah begitu. Revisi Undang-Undang KPK, rakyat itu aspirasinya itu korupsi diberantas atau dikembangkan. Diberantas. Kalau diberantas, Undang-Undang KPK-nya diperkuat atau diperlemah? Diperkuat. Revisinya memperlemah. Kalau mau OTT harus lapor dulu. Ya keburu lari lah yang mau di OTT. Mau nyadap, lapor dulu kepada Dewas. Ya nggak jadilah disadap. KPK semula independen, dia bebas, dia bisa menangkap siapapun. Lalu dirubah di bawah presiden. Ini semua memperkuat atau memperlemah? Memperlemah. Kalau memperlemah, jadi ini maksudnya mau memberantas atau mau menyuburkan korupsi? Kalau memberantas, mestinya undang-undang itu diperkuat. Nah ini contoh. Ini aspirasi siapa? Perpu COVID tahun 2020, kemudian Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang menghilangkan
mandatory fund, dana yang wajib diberikan 5-10% di dalam APBN untuk kesehatan itu dihapus sekarang ini. Termasuk juga keputusan MK, ini baru saya tadi pagi saya tambahkan ini. Putusan MK tahun 90 yang mengizinkan atau yang membolehkan jangan anak-anak lah, generasi muda, biar keren, generasi muda, untuk menjadi wakil presiden di bawah umur 40 tahun. Jadi sudah diputuskan, tapi PKPU-nya belum dirubah. Nah, ini yang digugat oleh paslon 1 maupun 3, tapi kan hari ini sudah dibacakan putusannya, semua tuntutan itu ditolak. Walhasil resmilah, nanti segera ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Maka bersiap-siaplah pasang foto. Ada yang bertanya kepada saya, boleh enggak ya? Bingkainya itu besar, tapi fotonya kecil gitu. Fotonya 3x4. Oh, saya nggak ikut-ikutan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kok ibu-ibu ada aja ya. Jadi lahirnya regulasi dan polisi jauh dari aspirasi rakyatnya. Kendali oligarki mencengkeram semua sendi. Pengangkatan pejabat-pejabatnya seperti kita lihat. Ya. IKN itu pimpinannya A, wakilnya B, yang wakilnya itu dari sebuah perusahaan sangat besar, Sinarmas. Kenapa Sinarmas? Nah, lalu ada keputusan bahwa PIK-nya, Partai Indah Kapuk itu jadi proyek strategis nasional. Hebat sekali. PSD menjadi proyek strategis nasional. Coba. Di mana strategisnya? Jangan tanya saya. Tanya yang membuat. Tapi kenapa? Nah, itu. Terhubung dengan siapa? Ini jelas kendali mencengkeram semua sendi, belum lagi pengaruh luar negeri yang kita bisa lihat kasus FIS di Aljazair. Ini konstitusional formal semua ini. Kita lagi cerita itu konstitusional formal. FIS itu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang bagaimana jalan konstitusional formal itu akhirnya memberikan sesuatu kepada kita. FIS itu partai Islam yang punya pikiran-pikiran atau ide-ide yang luar biasa. Ikut pemilu, dan sesuai dengan regulasi atau konstitusi yang ada di Aljazair, the winner takes all. Yang menang itu akan bukan hanya berhak menyusun pemerintahan, tapi juga berhak merubah konstitusi. Dan FIS sudah bersiap-siap akan merubah konstitusi Aljazair menjadi konstitusi Islam. Bahkan menuju khilafah. Karena di sana ada dua tokoh penting, yaitu Ali Belhaj dan Abbas Madani. Ali Belhaj, Abbas Madani pernah menulis satu risalah kecil yang sampai juga ke negeri kita, yang isinya itu luar biasa. Ya, cerita tentang daulah Islam, daulah khilafah, dan sebagainya. Itu. Menang 86%. Sejauh saya tahu, ini adalah kemenangan sebuah partai politik dalam pemilu di era modern tertinggi. Golkar di masa Orde Baru yang sudah dengan segala cara itu paling tinggi 72%. Ini 86%. Tapi apa yang kemudian terjadi? Alih-alih dia berhasil menyusun pemerintahan dan merubah konstitusi, hasil pemilu dibatalkan oleh militer atas dukungan negara-negara barat, bahkan kemudian FIS dinyatakan sebagai partai terlarang. 30 ribu lebih anggota FIS dimasukkan ke dalam penjara, termasuk Ali Belhaj dan Abbas Madani. Padahal dia menang pemilu. Ali Belhaj dan Abbas Madani beberapa waktu yang lalu akhirnya dikeluarkan dari penjara, tetapi dengan syarat tidak boleh dia aktif lagi dalam pemilu. Itu. Apa yang salah pada FIS? Tidak ada. Dia menang pemilu secara demokratis. Tapi kenapa diberlakukan seperti itu? Begitu juga dengan Ikhwanul Muslimin dan Muhammad Mursi di Mesir. Ikhwanul Muslimin menang pemilu di Mesir dan terpilih Muhammad Mursi sebagai presiden. Tapi baru 2 tahun kalau tidak salah, dia dikudeta oleh Jenderal Sisi atas dukungan Barat. Barat sampai ini hari jangan lagi mengecam kudeta itu. Menyebut itu sebagai kudeta pun tidak.
Padahal Ikhwanul Muslimin dan Muhammad Mursi meraih itu semua melalui jalan konstitusional formal. Nah, hal-hal seperti ini yang harus juga kita pahami, bahwa sering saya katakan bahwa konstitusional formal itu memberikan jalan kepada Islam, tapi Islam yang tipis-tipis saja. Begitu Islamnya agak tebal, apalagi tebal sekali, nah itu seperti base itu, kemudian dia menutup jalan itu. Di Mesir juga begitu. Di Turki, bahkan padahal dia sudah menegaskan kesetiaan dia kepada Kemalisme dan sekularisme, juga baru 2 tahun disuruh turun. Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian kita mesti memikirkan jalan lain. Itu juga yang saya sampaikan kepada para tokoh di berbagai tempat. Kita mesti juga memikirkan jalan lain. Jangan sampai kita menganggap oh, ini satu-satunya jalan. Gitu. Mengapa? Karena faktanya juga ada jalan yang kita sebut jalan konstitusional non-formal. Seperti apa ceritanya? Bapak sekalian, rakyat dan penguasa itu ada alakot, ada hubungan. Dan hubungan itu selalu dijaga oleh penguasa, karena penguasa ngerti bahwa dia itu hanya bisa mungkin terus berkuasa jika mendapatkan dukungan dari rakyat. Karena itulah survei itu selalu dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan rakyat terhadap atau publik terhadap presiden misalnya, terhadap pemerintah. Tuh. Angkanya kan selalu berkisar pada 70 bahkan sampai 82%. Alakot ini atau hubungan ini akan terus terjalin jika apa yang menjadi penghubung itu sama antara penguasa dan rakyat. Mafahim, makoyes, konaat, atau 2MK, pemahaman, tolok ukur, baik, benar, baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya, konaat, rasa puas hati, ukuran-ukuran itu sama antara pemimpin dan penguasa dan rakyat. Ya. Sepanjang sama, ini akan terjaga. Akan jadi soal ketika hubungan ini putus. Ya, putus, terganggu, kemudian bahkan putus. Kapan dia mungkin putus? Ketika ke dalam rakyat atau kepada rakyat itu berkembang 2MK yang berbeda dengan penguasa. Nah, itu. Penguasa menggunakan 2MK, mafahim, makois, konangat, sekuler, rakyat menggunakan 2MK Islam. Atau 2MK yang berbeda dengan penguasa, khususnya Islam. Apalagi kalau kemudian rakyat memahami keburukan 2MK sekuler yang dipakai oleh penguasa. Apalagi kemudian terungkap kezaliman penguasa. Ketika ini terjadi, maka alakot ini putus, jeder. Itu. Seperti apa? Putus itu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penguasa. Saya tidak berani bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian masih percaya kepada penguasa yang ada? Tidak berani, tapi tanya. Ya. Nah, kalau rakyat di Indonesia sebanyak ini, selesai sudah. Tapi kan ternyata rakyat tidak hanya di sini. Tidak hanya Kulon Progo. Ada Gunung Kidul, tidak hanya DIY, Jawa Tengah. Tidak ada Jawa Tengah. Tidak hanya Jawa, tapi Kalimantan, dan seterusnya. Hampir 300 juta. Yang membuat akhirnya penguasa itu masih terus bisa mempertahankan hubungan ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan inilah yang disebut dengan antorikul ummah, perubahan melalui jalan umat. Yaitu dengan kita menanamkan 2MK Islam ini kepada umat. Bersama dengan itu mengungkap keburukan 2MK sekuler, dan mengungkap pula kezaliman penguasa. Sedemikian sehingga alakot ini putus, ya, kepercayaan rakyat tidak lagi kepada penguasa, tetapi kepada pejuang yang bergerak di tengah-tengah umat, yang dikenal oleh umat, dipercaya oleh umat. Ditambah dengan ahlun nusroh, mereka yang memberikan pertolongan, ahlul quwah atau ahlus sultah. Tentang ahlun nusroh ini penting sekali Bapak Ibu sekalian.
ini adalah bagian dari perjuangan Nabi yang hampir-hampir luput dari pembahasan setiap kali ada pengkajian tentang sirah dakwah Nabi. Padahal ini bagian yang justru menjadi titik paling menentukan dari keberhasilan perjuangan Nabi di periode yang sangat menentukan, di akhir periode Makkah menuju ke Madinah. Ibnu Sa'ad dalam Tobaqot menyebut ada 15 kabilah. Di antaranya kabilah Kindah, Hanifah, Bani Amir bin So'so'ah, Kalb, Bakar bin Wail, Hamdan, yang didatangi oleh Nabi untuk Nabi mencari pertolongan atau talabun nusrah. Nabi mengajak mereka beriman dan memberi nusrah guna memberikan kekuasaan demi tegaknya agama Allah. 15 kabilah, bukan sedikit, bukan 1-2. Dan meski berulang ditolak, Rasul tidak merubah langkah ini. 1 ditolak, pindah yang berikutnya. 2 ditolak, pindah berikutnya. Begitu sampai tercatat 15. Ini menunjukkan korinah yang jazm, atau indikasi yang jazm, yang tegas bahwa thalabun nusrah yang dilakukan oleh Nabi adalah kewajiban syar'i, perintah dari Allah, bukan inisiatif baginda Rasulullah SAW sendiri atau segera tuntutan keadaan. Karena itulah kita sering mengatakan itu merupakan bagian dari thoriqah atau metode dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil mendapatkan nusrah dari kaum Ansor pada tahun ke-12 kenabian. Mereka menyerahkan kekuasaan di Madinah kepada baginda Rasulullah SAW. Itu. Baik. Itulah antorikil ummah. Jalan konstitusional non-formal yang mungkin tak terpikirkan oleh sebagian dari tokoh-tokoh umat. Karena itulah maka penting bagi kita itu untuk juga memahami jalan, mencari jalan perubahan menuju kemenangan itu. Ternyata ada jalan lain. Baik, ini sebagai akhir. Lalu apa peran tokoh? Ya, kita mesti memahami bahwa tokoh dimanapun, selevel apapun, sekecil apapun, dia pemegang simpul umat. Simpul umat. Simpul umat itu ada macam-macam. Ada kalau di masjid ijlis itulah simpul umat, majelis taklim itulah simpul umat, ya. Karena itu tokoh juga berperanan meningkatkan kesadaran politik umat. Kesadaran politik itu umat itu apa? Sederhananya saya sering definisikan, yaitu ketika umat menyadari bahwa dia tidak boleh diatur kecuali dengan Islam saja. Nah, itu politik umat. Kemudian melakukan dorbul alaqat supaya trust tadi itu antara penguasa dan rakyat dan penguasa itu putus, menanamkan 2 MQ Islam, mafai makois konat Islam di tengah umat untuk perubahan kultural. Pasti perubahan kultural yang semula tidak rajin sholat jadi rajin sholat, yang semula tidak rajin ke masjid, yang semula malas-malas ngaji sekarang ngaji, dan seterusnya. Keluarganya, anak-anaknya menjadi lebih tertib, perubahan kultural. Tetapi ini tidak cukup, harus juga tokoh berperan dalam menggerakkan umat menuntut perubahan struktural ke arah Islam. Dan inilah yang paling kita nantikan, perubahan ke arah Islam, antorikul umat, melalui jalan umat, insya Allah. Jadi kesimpulannya, jalan konstitusional formal tidak akan bisa mengantarkan perubahan hingga perubahan peranata dan sistem politik, apalagi perubahan ideopolitik. Kenapa? Karena memang itu tidak didesain atau tidak dirancang untuk hal gitu. Itu. Makanya sebenarnya salah yang merancang atau salah yang mengharap? Jadi kalau ini bis itu mau ke Purwokerto, lalu kita berharap dia ke Solo, ya salah yang mengharap. Oh, ini mau ke Purwokerto kok. Nah, itu. Jadi berharaplah pada yang bisa diharapkan. Nah, tidak dirancang. Bila dalam perubahan dikehendaki, nah, kemudian mana yang bisa memenuhi harapan kita tadi sudah dijelaskan. Kemudian bila dalam perubahan dikehendaki menghasilkan kebaikan di dunia juga di akhirat, maka haruslah perubahan ke arah Islam. Nah, itu. Sebab kalau hanya perubahan di dunia, sosialis bisa melakukan perubahan, Marxis bisa melakukan perubahan, kapitalis bisa melakukan perubahan, lepas dari benar salah, baik dan buruknya, tapi perubahan bisa dihasilkan. Tapi kalau sudah sampai ke akhirat, maka tidak ada lain bahwa perubahan itu harus ke arah Islam. Apalagi faktanya bahwa perubahan yang dilakukan oleh sesuatu selain Islam itu pasti bukan perubahan yang betul-betul baik. Dan itulah yang diakui oleh Michael Hart dalam buku The 100
the most influential person in history, bahwa dia menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Ketika dia menyusun, dia katakan bahwa perubahan yang saya maksud bukan tidak dinilai perubahan baik atau buruk, pokoknya perubahan, pengaruh, ya, pengaruh baik atau buruk, tidak dinilai pengaruh baik atau buruk, pokoknya pengaruh. Maka di sana ada Hitler, ada Mussolini, ada Genghis Khan, ada Marx. Genghis Khan itu kalau nggak salah 52, nomor 52, yang dalam sejarah dia membunuh 40 juta orang. Untuk ukuran sekarang aja sangat banyak, apalagi ukuran pada masa itu. Itu Hitler. Tapi dia mengakui bahwa pengaruh yang diberikan oleh Nabi itu pengaruh yang baik. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Newton, nomor 3 Yesus. Sebagai orang Nasrani, kata dia, subjektivitas saya ingin menerapkan Yesus nomor 1. Tapi objektivitas saya mengatakan tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nikah, Yesus tidak. Nabi Muhammad memimpin sebuah jamaah, Yesus tidak. Nabi Muhammad berperang, Yesus tidak. Nabi Muhammad memimpin sebuah negara menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, Yesus tidak. Itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah, maka harus ada kesimpulan pada diri kita bahwa perubahan itu mustilah ke arah Islam. Itu yang penting sekali. Sebab ini hari itu ada upaya untuk melakukan semacam framing buruk ya tentang Islam. Bahwa ini sesuatu yang radikal. Karena itu harus dijauhi, kan ini akan merusak negara dan seterusnya. Itu sesuatu yang harus kita lawan, karena tidak boleh seorang muslim itu memusuhi agamanya sendiri. Kalau dia memusuhi agamanya sendiri, lalu dia akan berharap kepada apa? Kepada siapa? Kalau agama itu, Islam itu datang dari Allah, itu sama aja memusuhi Allah. Dia tinggal di bumi Allah. Pernah suatu hari itu masuk ke handphone saya, memperjuangkan, kalau ngotot memperjuangkan syariat Islam, keluar sana dari Indonesia. Gitu. Jadi seolah-olah negeri ini tidak layak untuk syariat Islam. Saya balas, kalau Anda menolak syariat Islam, keluar sana dari bumi Allah. Gitu. Mau kemana coba? Ke bulan, bulannya milik Allah. Gitu. Ke Mars, Marsnya juga milik Allah. Dikiranya kita nggak bisa galak. Begitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perubahan ke arah Islam dan perubahan ke arah Islam hanya mungkin dicapai melalui jalan yang telah ditetapkan oleh Islam. Tidak mungkin perubahan ke arah Islam menggunakan Marxianisme atau metode-metode lain. Tidak mungkin. Karena itulah kita menginginkan Islamic structural cultural changing. Karena memang perubahan kultural itu juga dihasilkan oleh Islam. Perubahan struktural dan kultural yang Islami. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, pertama, tetapkan level capaian perubahan tertinggi menurut Islam. Jadi kalau kita menginginkan perubahan, taruh perubahan yang tinggi. Tinggi itu karena memang itu kewajiban kita. Seperti Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu liyudhirahu ala dini kulli. Itu. Ingin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi tidak pernah Islam itu ada hanya pada satu level tertentu, cukup di watas saja atau kelompok. Enggak. Kita bicara tentang alam, rahmatan lil alamin. Sekali kita menjadi seorang muslim, kita harus memiliki mentality global, mentality universal itu. Meskipun kita ada di Kulon Progo, itu. Kita harus punya koneksi dengan Wetan Progo, nah. Dengan luar Jawa, dengan luar Indonesia dan seterusnya. Karena dakwah Islam itu dakwah universal. Ya, tetapkan level capaian perubahan tertinggi menurut Islam, yakni terwujudnya kehidupan Islami, di mana di dalamnya diterapkan syariat secara kafah, sehingga kerahmatan Islam bisa dirasakan secara nyata. Itu level perubahan. Kemudian mungkin ada yang mengatakan ya, tapi itu tidak rasional. Soal rasional atau tidak rasional, yang namanya cita-cita makin tinggi, makin tampak tidak rasional. Itu. Tetapi kalau cita-cita itu rendah, namanya bukan cita-cita, itu keinginan. Itu.
Ya kan? Aku punya cita-cita makan bakso. Itu bukan cita-cita, itu keinginan. Makan bakso lari 11 itu bisa. Ya. Tapi kalau makan bakso di Mars, itu baru cita-cita. Nah, kita mesti punya cita-cita. Makin tinggi cita-cita yang tampak menjadi tidak rasional. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tuftahanal Konstantinia, pasti akan dilakukan Konstantinopel. Kenapa kok Konstantinopel? Pada waktu itu saya mencoba mencari tahu, oh ternyata memang kota yang paling terkenal pada masa Nabi dan para sahabat adalah Konstantinopel dan Roma. Kalau sekarang apa? New York umpamanya atau London. Itu. Ada nggak mentality dalam diri kita mengatakan pasti akan ditaklukkan London dan New York? Ada nggak? Alah mas, oh jangan lagi London. Lawang wates ora kayu. Nah, sudah kayak begitu itu sudah mentality kalah itu sudah. Para sahabat pada waktu itu, Nabi pada waktu itu mengatakan itu, menerima itu menjelang perang Khandaq. Perang Khandaq itu suasana psikologisnya itu unggul atau tertekan. Tertekan. Itu terdesak atau tidak terdesak? Terdesak banget. Jadi secara psikologis itu apa? Kalau umpamanya ya sudahlah kita nggak usah punya cita-cita, nah, mungkin agak maklum ya. Tapi justru di tengah-tengah situasi itu Nabi mengatakan pasti akan ditaklukkan itu Mesir, pasti akan ditaklukkan itu Syam, pasti akan ditaklukkan itu Yaman, dan pasti akan ditaklukkan Konstantinia. Konstantinia itu jaraknya dari Madinah itu kurang lebih sekitar 3 jam penerbangan. Kalau pakai pesawat jet itu 800, berarti kira-kira 2.800 kilo. Jauh sekali. Itu cita-cita. Dan cita-cita itu yang kemudian berpengaruh pada para sahabat, terus turun-menurun sampai terlahir yang namanya Muhammad Al-Fatih. Dan wujud itu cita-cita meski setelah 825 tahun berselang. Karena itu, maka Ibu sekalian, tetapkan level capaian perubahan tertinggi menurut Islam. Itu terwujudnya kehidupan Islam, di mana di dalamnya terapkan syariat secara kafah, hingga kerahmatan Islam bisa dirasakan atau diwujudkan secara nyata. Kemudian yang kedua, lakukan langkah-langkah yang diperlukan. Tekuni, ikhlasi, sabari, karena semua memerlukan proses dan waktu. Itu perlu proses. Proseslah yang merubah dari Islam di Makkah menjadi Islam berkembang di Madinah, akhirnya juga menaklukkan Makkah. Proseslah yang akhirnya membawa Islam ke seluruh Jazirah Arab. Proses pula yang membawa Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara, masuk ke Kulon Progo, ke Sentulu, ke Tembon, ke macam-macam. Dulu saya belusuannya di sini, karena saya dulu kuliah di Teknik Geologi, UGM itu. Yang paling sering ya nyusuri sungai-sungai itu, nyari batu. Iya, jadi kalau orang lain lihat pohon atau apa, kalau kita lihat batu. Begitu lihat batu itu langsung matanya terbelalak. Nah, karena itu yang paling menarik pada masa kuliah kita. Ya. Disertai doa, insya Allah ikhtiar perjuangan akan mencapai hasil, meski mungkin bukan di era kita. Nabi mengatakan pasti akan ditaklukkan Konstantinopel 800 tahun kemudian baru terwujud. Yang penting kita meletakkan dasar-dasar untuk bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Siap semuanya? Takbir, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Ustadz Isa Susanto. Insyaallah. Dengan pemaparan materi beliau yang sangat luar biasa, jadi merubah sudut pandang kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan semakin menstandarkan esensi dari perubahan dan kemenangan itu apa. Baik, untuk sesi kali ini, yang adalah sesi tanya jawab, saya buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk para tamu undangan. Oh, oke. Baik, mulai dari sana dulu, baru dari sini. Oke, silakan. Bisa diberikan mikrofonnya. Sebutkan nama dan asal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo. Saya dari Jogja, Pak. Jadi grogi. Pak Ismail ini idola ya. Jadi saya sering mengikuti
tapi di online, Pak. Ya. Nah, sekarang saya ketemu, jadi ini sebuah kehormatan buat saya untuk bisa tanya langsung. Ya. Jadi gini, tadi saya sudah mencermati paparan dari Pak Ismail. Yang saya mau tanyakan ada dua hal ya. Yang pertama adalah apakah hubungan penguasa dan umat ini adalah sesuatu yang baku dan merupakan satu-satunya formulasi untuk mendapatkan kekuasaan ya. Mengingat beberapa pemerintahan misalnya di Saudi atau di beberapa negara Arab, mungkin beberapa juga di Eropa itu ada misalnya gini, kalau yang nggak salah saya tangkap ya, rakyat Saudi itu menghendaki untuk pemerintah Saudi itu berpihak pada Palestina. Tapi ternyata pemerintahan Saudi itu tidak berpihak ya, bahkan menghambat Yaman untuk bisa melawan pemerintah Israel gitu. Nah, ini saya lihat tadi paparan tentang formulasi tentang bahwa rakyat itu mempunyai hubungan antara rakyat dengan penguasa itu ada hubungan signifikan, itu saya nggak melihat, Pak, karena beberapa tidak terbukti. Artinya di beberapa pemerintahan yang saya amati sekarang ya, misalnya di beberapa negara Eropa itu mereka justru yang punya kendali kekuasaan itu bisa melakukan hal itu ya, melakukan kekuasaannya itu dengan mutlak gitu, rakyatnya itu terabaikan. Jadi apakah ini menjadi salah satu formula untuk kita bisa naik? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang kedua ya, pertanyaan kedua, apakah pengaruh elit global dan pengaruh elit global dan oligark global ini perlu dicatat juga, karena tadi Bapak juga sampaikan beberapa beberapa penguasa seperti di mana tadi yang disampaikan Bapak itu ada negara di itu yang tidak kemudian tidak bisa jadi naik gitu. Dengar-dengar di Indonesia juga begitu, tanpa restu Amerika penguasa Indonesia juga tidak akan bisa naik. Nah, ini seperti apa, Pak? Artinya bagaimana mengantisipasi hal kayak seperti ini gitu. Bagaimana kita melawan pengaruh elit global yang sudah begitu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. Satu lagi boleh, Pak? Monggo. Saya kebetulan pemerhati budaya yang beberapa saat yang lalu saya menulis satu disertasi untuk menulis satu topik untuk disertasi saya tentang yang terakhir Bapak sampaikan berkaitan dengan kebencian terhadap umat Islam ya. Memang saya setuju sekali, di sebelah, di kanan kiri kita ya, yang kita mungkin kita lihatnya tuh ke Palestina terus gitu ya. Ternyata di sebelah kanan kiri kita itu banyak yang sedang merongrong kita dengan membuat wacana-wacana tentang kebencian terhadap umat Islam dengan dalih budaya kembali ke budaya Nusantara. Nah, ini menurut Bapak strateginya seperti apa yang pas gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin langsung dijawab. Yang lainnya dulu. Yang lain dulu. Oke. Monggo, biar saya mendengar. Silakan sebutkan nama dan asal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Guhardian. Pertanyaan saya adalah,
saya sudah mencoba jalan konstitusional non formal. Dan otomatis jalan saya ini kan dilihat oleh umat, dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh jamaah gitu. Kemudian tiba saat pemilu, jalan saya beda. Terus saya kemudian mulai dibanding-bandingkan dengan ustadz-ustadz yang udah kondang-kondang banget itu. Yang udah masuk-masuk TV itu, masuk segala arah mereka udah. Dan dikatakan mereka aja yang lebih pintar, lebih cerdas, jamaahnya lebih banyak aja jalannya konstitusional formal. Kenapa Anda non formal gitu? Iya. Memangnya Anda lebih pintar daripada mereka gitu? Iya. Kamu udah hafal Quran 30 juz belum gitu kan? Saya nggak mau lagi ikuti jalan Anda, ikuti jalan yang ono yang benar gitu. Itu saya agak sakit hati tuh dibanding-bandingkan Iya, gitu. Ini sesi tanya jawab bukan curhat. Ustaz. Iya. Pertanyaannya adalah, memangnya mereka kan ulama-ulama udah kondang-kondang banget nggak paham gitu jalan yang non formal ini? Masih aja di jalan yang situ gitu. Itu saya bingung tuh. Untungnya saya nggak pernah ketemu mereka ya. Di Jakartanya mereka. Kalau datang ke Jogja tak datengin tuh. Gimana caranya kita bisa memberitahukan kepada mereka gitu loh. Bahwa ini jalan alternatif menuju kemenangan. Yang jalan yang itu tuh, yang formal tuh nggak mungkin menang kita. Dan rakyat jangan dibodoh-bodohin terus gitu. Nah kita yang sudah berjuang di daerah gini dibanding-bandingkan sampai ke situ. Oh, jadi banding-banding. Terima kasih. Sama Ustaz. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat dua penanya kita. Monggo. Lagi. Oh lagi, Masya Allah. Ini Ustaz sampai jam berapa kita Ustaz? Sampai subuh. Soalnya kan Ustaz ini pesawat ya, bukan pakai bis ya. Oke, saya dari Kaula Muda dulu ya. Ini ada perwakilan Kaula Muda, tokoh Kaula Muda dan juga nanti Bapak ya bisa di. Monggo silakan sebutkan nama dan asal dari mana. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Ini kali pertama saya melihat Ustadz secara dekat ini. Saya cukup ngefans Ustadz. Nanti minta foto ya Ustadz. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dio. Dan saya juga masih belajar, makanya saya bertanya kepada panjenengan. Dari banyak kisah yang saya dengarkan dari para Ustadz, perubahan itu justru diinisiasi oleh para anak muda Ustadz. Namun, ya contohnya banyak ya, ada Mus'ab bin Umair, habis itu ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada juga Sultan Al-Fatih. Akan tetapi kalau melihat saat ini, Ustaz, sekarang tuh anak muda sepi dalam jalur perubahan. Bahkan dalam atap ini pun, di bawah atap ini pun kita melihat kayaknya mayoritas bapak-bapak. Yang anak muda, saya jadi kaum minoritas di sini. Nah ini bagaimana ya Ustaz ya, pendapat panjenengan dan kita ini harus seperti apa kira-kira? Dan yang terakhir adalah soal tokoh. Kalaupun nanti akhirnya dijelaskan oleh Ustadz Ismail, saya minta nasihat juga Ustadz, bagaimana cara menjaga kami anak muda ini ketika nanti sudah menjadi seorang tokoh tuh tetap sesuai dengan fikroh torikohnya. Karena banyak sekali anak muda sekarang itu ya kita tahulah ya Pak ya, itu generasi saya, generasi Z. Jadi mohon dimaklumi tapi nggak semuanya kayak gitu. Nah kira-kira seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum, semoga Allah jaga kesehatan antum. Amin. Mungkin seperti itu. Oke. Makasih banyak. Baik, satu lagi Ustaz. Monggo. Monggo Bapak sebutkan nama asal dari mana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Brodus Romanus Lasiman. Bahwa sesungguhnya menurut saya perubahan yang akan terjadi dekat atau tidak dekat itu sudah jelas di Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dasar yang utama. Jika kita ingin perubahan yang tidak ada ragu lagi, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan kita mesti meluruskan salat kita. Kita mesti berkorban dengan harta. Mesti berkorban semuanya. Dan inti utama, alternatif jalan keluar untuk menggapai keberuntungan dunia hingga surga. Bagaimana kita menegakkan Al-Baqarah ayat yang 1 sampai 5 ini adalah yang paling utama. Begitu bagaimana cara menegakkan Al-Baqarah 1 sampai 5 tersebut
sehingga bisa menjadi kenyataan dalam mencari jalan perubahan menuju kemenangan, yaitu keberuntungan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, dan sampai kelima, bagaimana cara merealisasikan, yaitu mencari jalan perubahan menuju kemenangan yang sudah tunjuk Allah kepada kita semua. Mohon petunjuk solusi alternatif yang real dalam pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah buat para penanya kita. Masya Allah. Jadi ternyata banyak banget unek-unek yang sudah tersimpan, dan insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Ustaz Ismail Santo. Monggo Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, apakah alaqat atau hubungan antara penguasa dan rakyat itu sesuatu yang baku? Iya, dia baku. Lepas dari model alaqat atau hubungan itu, apakah itu hubungan yang terjadi karena kerelaan dari rakyat, ataukah tidak, atau setengah rela setengah terpaksa, ataukah itu alaqat itu dibangun oleh sebuah mitos, ya, sebagaimana pada masa lampau mitos tentang raja yang adil dan sebagainya, itu yang dia merupakan titisan dari penguasa jagat dan seterusnya, itu kan mitos. Jadi lepas dari itu semua, di dalam itu pasti ada relasi atau hubungan alaqat antara penguasa dan penguasa, rakyat dan penguasa. Itu pasti. Karena itu kalau ditanya apakah itu baku, baku. Nah, hanya kemudian kita bisa melihat bahwa jika atau gini, semakin alaqat itu atau hubungan itu terjadi oleh karena keterpaksaan, maka semakin besar effort dari penguasa untuk menjaga supaya alaqat itu tetap terjaga, tetap ada. Disitulah represifme, diktatorisme itu muncul. Itu Arab Saudi itu sebenarnya wajah lain dari diktatorisme. Tidak ada alternatif lain dari rakyat kecuali dia harus mengikuti apa yang menjadi kemauan raja. Jangan lagi rakyat, ulama yang berbeda pun juga pasti akan mendapatkan tindakan yang luar biasa. Ada satu ulama namanya itu Salman Audah. Salman Audah itu selama ini justru dikenal sebagai ulama istana. Dia itu pendukung MBS. Karenanya kemudian banyak orang yang menilai bahwa dia itu termasuk orang liberal gitu. Tetapi lihatlah, hanya gegara dia mengecam putusan Saudi memberikan cap Qatar sebagai teroris, dia langsung masuk penjara dan divonis hukuman mati. Hukuman mati. Sampai sekarang wallahu alam di mana dia berada, tetapi itu eksekusi tidak pernah atau tidak jadi dilakukan. Jadi sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, oleh karena ada intervensi dari Amerika untuk tidak mengeksekusi Salman Audah. Itu contoh gitu. Jadi itu memang di dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Justru karena mereka tahu bahwa ini alaqat harus dijaga, itulah maka dia lakukan represifme gitu. Beda dengan Eropa dan Amerika di mana orang sering menyebut itu masyarakat demokratis, itu alaqat itu relatif terjalin secara lebih terbuka, lebih sukarela itu. Lalu ada termin-termin untuk menentukan pilihan rakyat melalui yang disebut pemilu itu gitu. Jadi itu tetap ada. Nah, dakwah ini memberikan pengaruh kepada rakyat, gitu. Memberikan pengaruh kepada masyarakat. Pengaruh apa? Pengaruh yang paling besar adalah perubahan pola berpikir, perubahan yang tadi 2M itu, mafahim, pemahaman tentang berbagai soal, kemudian tolok ukur yang disebut benar, salah, baik, buruk itu, ya sebagian kita rasakan. Itu kan kita punya tolok ukur yang baru kan, 2M yang baru. Yang itu in the long run, ketika dakwah ini terus berkembang, dia akan memberikan pengaruh kepada masyarakat yang pada satu titik itu pasti akan menimbulkan gangguan kepada alaqat ini gitu.
Bukan hanya gangguan, bahkan bisa putus teks. Saya ambil contoh tadi, andai rakyat Indonesia segini selesai sudah itu. Tapi kan faktanya tidak itu. Nah, disitulah peran dakwah itu. Dakwah itu memberikan pengaruh yang kemudian bukan hanya sekedar pengaruh, tetapi juga membawa masyarakat kepada perubahan ke arah Islam, ditambah dengan ahlu nusroh, dukungan dari mereka yang memiliki kekuatan ahlul quwa atau ahlul sultoh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi itu. Jadi ini sebenarnya bisa dikaji di dalam sebuah teori sosial. Hanya dalam teori sosial itu selalu kita hanya melihat evolutif, revolutif. Kalau nggak evolutif ya revolutif. Tapi kalau kita baca konteks perubahan yang tadi saya sampaikan, evolutif pada awalnya, revolutif pada akhirnya, lalu evolutif lagi. Gitu. Evolutif untuk perubahan-perubahan orang per orang, kultural tadi itu. Gitu. Perubahan kultural itu, perubahan pemikiran, kemudian dipuncaki dengan sesuatu langkah yang revolutif. Ya, sebagaimana yang terjadi pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu terjadi perubahan yang sangat mendasar. Kemudian perubahan evolutif itu diikuti dengan perubahan evolutif lagi. Ya, perubahan kultural. Cuma perubahan kultural yang kedua terjadi dalam kehidupan Islam. Jadi semuanya sudah diikuti dengan pranata Islam. Maka perubahan kulturalnya menjadi lebih cepat itu ketimbang model yang pertama. Ya. Seperti sekarang ini. Ini kita mengalami perubahan kultural. Tapi perubahan kultural yang sangat berat dilakukan. Ya kan? Misalnya kita ini menghindari riba, tapi masih bersinggungan dengan institusi-institusi riba. Kita itu ingin menjaga pandangan kita, ghuddul basar itu. Nah, dulu kalau ketika kita mahasiswa, ketika muda itu naik angkot, tundukkanlah pandanganmu. Tunduk begini di depan kita malah ada pemandangan yang begitu rupa. Zaman itu gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa berat sekali kita melakukan perubahan kultural di tengah tatanan struktural yang masih sekuler itu. Nah, tetapi itu harus dilakukan sebagaimana Nabi melakukan perubahan kultural orang per orang, dari Abu Bakar, kemudian merambah kepada dari Siti Khadijah kepada Abu Bakar, kemudian kepada yang lainnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan Bilal dan sebagainya itu, sampai kemudian lahirlah masyarakat Islam yang pertama di Madinah. Nah, itu. Jadi ini adalah sebuah tatanan atau situasi yang baku gitu. Pengaruh elit global bagaimana? Oh ya, apalagi dunia Islam. Dunia Islam itu dunia yang amat sangat strategis. Dilihat dari segi apapun. Pertama, dilihat dari segi demografi. Jumlah umat Islam ini hari terbesar di dunia. Komunitas umat beragama terbesar. Kristen Katolik itu 1,1 miliar. Kristen Protestan kurang lebih 700 juta. Hindu kurang lebih 1 miliar. Buddha kurang lebih 400 juta. Kita ini hampir 2 miliar. Terbesar. Untuk apa? Kepentingan ekonomi ini market yang luar biasa. Boleh dicek. Revenue paling besar dari Starbucks itu di dunia Islam. Skincare, obat pelangsing tubuh, barang-barang branded itu paling besar itu pasarnya di Timur Tengah. Omset paling besar dari McDonald di Indonesia. Makanya Indonesia itu spesial. Dia boleh bikin paket nasi. Ya. Boleh ayam yang crispy, yang pedes-pedes. Barat tidak mengenal pedes. Gitu. Di Indonesia boleh. Spesial karena ini omsetnya paling besar. Jadi dari segi market. Kemudian dari segi geografis, ini strategis sekali. Menguasai terusan Suez. Baru lalu ada kapal melintang. Kargo, kontainer. Apa yang terjadi? Kapal-kapal nggak bisa lewat. Gegara ini kapal besar melintang. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Muter. Kalau cuma muteri Temon atau Sentolo gitu enteng lah gitu. Lah ini muteri benua Afrika yang jaraknya itu menjadi 4.500 km lebih panjang. Soro banget itu. Bayangkan itu di dunia Islam. Minyak dan gas bumi 60-70% di dunia Islam. Jadi sangat-sangat strategis. Karena itulah maka dunia barat itu tidak pernah memalingkan wajahnya, perhatiannya dari dunia Islam. Dunia Islam itu selalu diperhatikan. Dan mereka tahu. Ini yang kita harus tahu, bahwa mereka tahu titik
kulminasi dari harapan paling tinggi umat Islam bagi kebangkitan dan bagi kejayaan kembali itu namanya khilafah. Itu mereka tahu. Karena itulah maka Tony Blair menyebut, Putin menyebut begitu, Presiden Bush tahun 2006 dalam 1 tahun dia menyebut kata khilafah itu 16 kali. Presiden SBY pada waktu itu malah mungkin tidak pernah menyebut kata khilafah. Bush itu menyebut dalam nada warning. Mengapa? Karena mereka ngerti bahwa hegemoni dominasi Barat atas dunia, khususnya dunia Islam yang luar biasa ini akan berakhir kalau umat Islam bersatu di bawah khilafah. Karena itu khilafah harus dihajar habis, tidak boleh dia berdiri. Kalau NIC memperkirakan tahun 2020 itu bakal berdiri, itu lebih merupakan sebagai early warning system itu. Jadi memberikan peringatan kepada Barat, ini loh ada potensi. Maka kemudian Barat bersiap-siap. Dan di antara persiapan Barat untuk mencegah tegaknya kembali khilafah adalah operasi sarang lebah yang terwujud di Irak dan Suriah dalam organisasi yang namanya ISIS itu. ISIS itu diproses sejak tahun 2004. Di penjara Abu Ghraib itu ada 24.000 tawanan Irak. Dipilih, kemudian terpilih 4.000, dan 4.000 ini yang disiapkan untuk mengisi pos-pos yang disebut dengan ISIS itu. Ada reportase yang menarik yang ditulis oleh majalah The Guardian. Di situ ada, kalau rapat itu pasti ada seseorang yang pakai pokoknya pakai ini loh, penutup muka, apa namanya? Pakai topeng atau bukan topeng, kalau topeng kan gini, dia tutup sama sekali. Yang dia berdiri di situ. Begitu ada keputusan yang dinilai melanggar langsung diveto. Nah, gitu. The Guardian juga menulis analisis statistiknya. Perang segitiga di Suriah. ISIS, di sana ada Mujahidin Suriah, lalu ada Bashar Assad. Logika sederhananya mestinya ISIS dan Mujahidin Suriah sama-sama mukuli Bashar Assad. Ya kan gitu. Tapi yang terjadi 86% serangan ISIS itu kepada Mujahidin Suriah. Hanya 14% ke arah Bashar Assad. Bashar Assad itu 94% ke arah Mujahidin Suriah. Sementara hanya 6% saja yang ke arah ISIS. Nah, ini kan aneh. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Hillary Clinton itu memang faktual, bahwa we funded, kita memberikan dana untuk itu. Nah, itu contoh. Karena itu kita mesti paham bahwa dunia Islam, sekali kita bicara tentang Islam, maka kita itu dalam posisi yang tidak aman sebenarnya. Ketika kita bicara tentang perubahan ke arah Islam, kita mesti sadar bahwa perubahan ini kita sangat menginginkan, tapi di sebelah sana ada yang sangat tidak menginginkan. Itu. Jadi kalau sekarang ini ada usaha untuk melakukan framing monsterisasi terhadap ide khilafah, itu merupakan part of dari itu. Bapak-Ibu sekalian mesti membaca dokumen yang ditulis oleh Rand Corporation. Ini dokumen sudah lama, tahun 2003 dan 2007. Tapi yang menarik di sana itu ada tokoh namanya Daniel Pipe. Daniel Pipe ini disebut sebagai dayhard-nya. Nah, apa yang dikatakan oleh Daniel Pipe? Daniel Pipe mengatakan bahwa tujuan perang ini, kata dia, melawan umat Islam, jangka pendeknya adalah mengalahkan kaum fundamentalis. Siapa itu kaum fundamentalis? Mereka sudah memberikan kriteria. Ada fundamentalis, ada tradisionalis, ada modernis, ada sekuler. Yang menjadi lawan adalah yang fundamentalis, yaitu menginginkan Islam sebenarnya, tegaknya syariah secara kafah, apalagi khilafah. Anti terhadap nilai-nilai barat, sekularisme, dan seterusnya itu. Jadi tujuan jangka pendek adalah melawan kaum fundamentalis. Tujuan jangka panjangnya menciptakan Islam yang ramah terhadap Barat, modernisasi Islam. Jadi mereka mau bikin Islam ala Barat. Jadi kalau sekarang ini berkembang moderasi agama dan sebagainya, itu sebenarnya ini masih inline dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Pipe di dalam Rand Corporation itu. Lalu menyingkirkan materi jihad, materi khilafah, disingkirkan kan? Di dalam buku fikih jilid 12 untuk madrasah aliyah kelas 12, materi itu sudah tidak ada. Itu sudah tidak ada. Ya, aneh.
Jadi kita yang menghilangkan ajaran Islam kita, itu bukan mereka. Mengapa? Karena mereka tahu cara paling mudah melawan umat Islam adalah dengan mengadu domba. Itu mengadu domba. Ada satu yang diangkat, ada satu yang ditekan. Politik belah bambu. Kita ini bukan domba, tetapi apa lacur? Ada juga saudara kita itu yang mau diadu-adu oleh kita. Siapa? Panjenengan lebih tahu. Oke? Elit global, itu pasti. Ya. Kalau Amerika, Cina, itu lebih pertarungan antara kapitalisme. Cina state capitalism, kapitalisme negara. Kalau Amerika itu corporate capitalism, kapitalis perusahaan. Di sana ada, itu semuanya perusahaan lah. Ada Chevron, seluruh perusahaan senjata itu, pemasok senjata itu swasta semua. Itu ada SIPRI, Bapak sekalian boleh membaca itu SIPRI. SIPRI ini bagus sekali, Stockholm Peace and Studies kira-kira gitu. SIPRI. Dia ini lembaga semacam lembaga penelitian yang mengamati dunia khususnya menyangkut perang. Nah, dia katakan bahwa budget perang dunia itu dalam 5 tahun itu lebih dari 5 triliun, 5.000 triliun. Dan itu 61% dinikmati oleh 5 perusahaan besar. Dan 5-5-nya itu datang dari Amerika. Karena itulah maka kita bisa memahami kalau Amerika itu selalu menginginkan perang. Mengapa? Karena kalau tidak ada perang, produksi senjata mereka tidak ada yang pakai. Kapan produksi senjata mereka akan dipakai? Kalau ada yang perang. Kapan perang? Ya, maka mereka buat diadu, kalau enggak yang Amerika turun sendiri untuk menciptakan perang, sebagaimana perang Afghanistan, atau perang Teluk, atau perang invasi kepada Irak itu. Oke, itu elit global. Berdirinya Palestina itu juga karena elit global. Dukungan terhadap Zionisme itu oleh elit global itu. Red Shield. Saya membaca lafaz yang benar itu Red Shield. Nah, itu pendukung dari Zionisme dan dia pemegang kekayaan finansial yang sangat besar di muka bumi ini hari. Kemudian soal budaya Nusantara, ya ini juga nativisme. Nah, ditabrak-tabrakan antara budaya dan Islam. Padahal Islam itu memberikan pengaruh besar terhadap budaya di negeri ini. Ya kan? Budaya negeri ini itu memang akulturasi antara Islam dan Hindu. Sebagiannya selesai, sebagiannya belum selesai. Ada yang belum selesai. Apa contohnya? Kalau nikah pasang BKTP, kemudian buah-buah dicocok-cocok. Itu Hindu. Kalau Islam apa? Buah itu dimakan. Nah, bukan dicocok-cocok. Panggih manten, injak telur. Nah, itu budaya Islam yang belum selesai. Kalau ngikuti Islam, telur itu digoreng atau direbus. Nah, itu buat campuran nasi goreng. Nah, itu budaya Hindu yang belum selesai. Ketika Islam itu terus berpengaruh, maka akan memberikan budaya. Coba contohnya apa? Beberapa tahun yang lalu saya lahir di Jogja, SD, SMP, SMA, kuliah di Jogja. Itu tuh persis dulu tahun 70, 80, kalau kita datang ke undangan, selepas mata memandang, ibu-ibu pakai kebaya, pakai konde, gelung gitu. Ini hari berubah. Saya kira selepas mana-mana itu banyak mana-mana pakai jilbab, pakai kerudung. Nah, itu budaya yang berubah. Karena itu aneh kalau ada orang yang kemudian mempertentangkan seolah-olah Islam itu hadir itu untuk merusak budaya. Padahal sebenarnya dia menciptakan sebuah budaya yang lebih anggun, yang lebih terhormat, yang lebih berbudaya. Sekarang kalau kita bicara tentang kearifan lokal, milih berpakaian atau milih telanjang? Kalau ingin mempertahankan budaya lokal, ya biarkan aja dia telanjang di Irian itu. Makanya Irian namanya. Itu orang-orang yang telanjang. Pasti kan, kalau kita membiarkan saudara kita terus telanjang seperti itu, kita tidak beradab sebenarnya. Gitu. Makanya kita mesti waspada juga terhadap apa yang disebut kearifan lokal. Sebentar dulu lokal yang mana, arif yang mana, budaya yang mana gitu. Kalau itu budaya sesuai dengan Islam, boleh dilanjutkan. Halal bihalal itu istilah Arab yang orang Arab mungkin malah nggak paham. Halalun bihalalin gitu. Tapi itu budaya yang bisa diterima kalau kita merujuk kepada Syekh Abdul Wahab Qalafi itu di sana ada urf yang sahih, itu urf yang fasid. Urf yang sahih itu adalah urf yang sesuai dengan ajaran Islam. Kupat ngaku lepat. Ya, sebelum puasa ruahan ngirim ketan kola afem. Ya, ketan khotoan. Kola kotholat. Afem afwan. Ya, mohon maaf kesalahan yang sudah lalu.
Itu budaya gitu. Budaya yang sebenarnya berpangkal dari ajaran Islam, luar biasa dulu para ulama. Cuma sekarang kita tidak paham, lalu seolah-olah Islam itu mengganggu budaya, padahal tidak gitu. Oke. Baik, kemudian kenapa Anda memilih non formal dikecam begitu? Nah, kalau Anda meminta komentar dari saya, sabar. Sabar. Ya, bukan hanya panjenengan, semuanya ngalami. Yang namanya dakwah itu pasti ngalami begitu. Kanjeng Nabi dulu dibilang majnun, tukang sihir, kayak gitu. Nah, masih mending Anda belum dibilang gila. Sabar. Sabar. Suatu ketika akan orang time will tell gitu istilahnya. Itu. Sekarang ini setelah putusan MK, coba antum datang lagi ke orang-orang itu, pasti dia akan, iya ternyata kita dikerjain ini, ya, gitu-gitu. Ini sebenarnya kesempatan untuk menjelaskan. Ini loh kenyataannya kemarin yang kita ribut-ribut itu begini akhirnya, coba. Nah, begitu. Sabar. Jadi bekal dalam berjuang itu 3. Perhatikan. 1, sabar. 2, sabar. 3, sabar. Kaum muda untuk perubahan. Iya, di mana tempat itu anak-anak muda gitu. Kenapa ini tua-tua? Tua-tua yang akan membawa anak muda. Nah, insya Allah. Ya kan? Antum kan diajak juga oleh orang tua. Dulu saya muda, sekarang sudah tua kelihatannya. Mengajak yang muda. Selalu begitu, itulah estafeta. Ya, karena itulah penting pengkaderan itu. Islam itu menjadi terus berkembang. Agama yang paling cepat berkembang terus dalam jarak yang luar biasa. Ini menarik ya. Hindu itu besar di tempat asalnya, tapi kecil di luar asalnya. Kristen kecil di tempat asalnya, besar di luar asalnya. Islam besar di tempat asalnya, besar pula di luar asalnya. Itu. Kenapa bisa begitu? Karena ada proses dakwah. Dan dakwah itu pembinaan pengkaderan. Sekali kita berdakwah, pasti kita bicara tentang pengkaderan. Dan ketika kita bicara pengkaderan, pasti kita bicara anak muda. Gitu. Lihat, pesantren isinya kan SMP, SMA. Anak muda itu. Gak ada pesantren itu yang sepuh-sepuh kayak begini itu. Ya ada juga pesantren manula. Tapi biasanya pelajarannya itu menyiapkan menyongsong kematian. Nah, begitu-begitu. Kalau materi itu diberikan anak muda, wah ini nggak ngehit sekali nih, nggak usah bicara kematian. Padahal anak muda juga bisa mati, gitu, ya kan? Jadi tetap insya Allah kita anak muda, dan Hizbut Tahrir itu sebenarnya adalah jamaah anak muda. Nah, gitu. Kalau antum sekarang melihat saya itu tampak tua, itu karena antum lambat melihat saya. Terlambat melihat saya. Kalau antum melihat 20 tahun yang lalu ya masih muda. Gitu ya, muda dan ini jiwa muda disebutnya sabab ya, pemuda gitu, nggak mau tua gitu. Kemudian bagaimana cara menjaga istiqomah? Yang pertama kita harus mengerti kenapa kita istiqomah itu dulu. Kenapa kita istiqomah? Itu sama seperti orang itu bepergian itu. Kenapa dia harus selalu di jalan raya? Kenapa? Jalan raya yang besar, yang utama. Kenapa? Karena dia ngerti inilah yang akan mengantarkan sampai ke Purwokerto, sampai ke Banjar, sampai ke Tasik, sampai ke Bandung, bahkan sampai ke Jakarta. Dulu kalau saya mudik lewat sini. Gitu. Ngerti? Nggak mungkin belok. Kalau belok ke kiri, jebur laut. Jadi pertama itu dulu yang harus kita pahami. Kenapa kita istiqomah? Karena istiqomah inilah yang akan mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Di dunia maupun di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Itu istiqomah. La yastawi ashabun nari ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Kapan tidak samanya? Nanti pasti. Tetapi tidak samanya itu juga sekarang. Karena tidak mungkin dua produk yang berbeda itu lahir dari proses yang sama. Tidak mungkin. Ada pisang goreng, pisang rebus. Tidak mungkin kedua-duanya digoreng atau kedua-duanya direbus. Tidak mungkin. Pasti salah satu digoreng, satunya direbus. Jadi
Ashabul jannah, ashabun nar itu sudah terlihat sekarang ini. Dari istiqomah itu karena kita mengharap keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat itu dulu. Karena itu bagi orang yang mengerti kenapa kita harus istiqomah, maka lebih sulit untuk tidak istiqomah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sulit sekali kita istiqomah. Kalau menurut saya sulit sekali kita tidak istiqomah. Sulit sekali. Ya kan? Tidak istiqomah berarti kan sekali-kali tidak sholat, sekali-kali tidak puasa, sekali-kali tidak halakoh, sekali-kali tidak berdakwah, sekali-sekali nyolong, gitu. Coba, gampang apa sulit ini? Sulit, sulit. Jangankan yang wajib, wong sunnah aja kita lakukan kok. Itu dulu. Supaya kita itu mengerti bahwa istiqomah itu tidak bisa, tidak harus. Itu. Oh, Daniel. Jadi itu. Yang kedua, harus disertai dengan pemahaman. Tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga harus ada lingkungan. Lingkungan yang kondusif. Kalau kita ini ingin bersih, tapi kumpulan kita itu penggali kubur, penggali nun sewu, bukan berarti merendahkan. Maksudnya itu pandai besi, apa sih? Itu. Kumpulan kita orang yang tidak pernah sholat, kita ingin istiqomah sholat, ya sulit. Karena itu kita harus memilih putonah kawan karib. Kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi kawan karib kita itu orang-orang yang juga istiqomah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus beramal di dalam dakwah ini. Karena dakwah inilah yang membuat kita ini bisa menjaga diri kita. Lalu yang keempat dengan doa. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Empat itulah yang bisa mengantarkan kita kepada istiqomah insyaallah. Kemudian juga ibadah, khususnya ibadah sholat malam, itu penting sekali. Sholat malam itu diwajibkan kepada Nabi untuk apa? Terbangun tengah malam untuk sholat malam dan membaca Quran dengan tartil. Itu persiapan untuk menerima kaulan sakila, perkataan yang berat. Gitu. Jadi Allah menyiapkan Nabi itu bukan dengan memberikan sekian senjata, sekian uang, sekian pengikut, tapi dengan membina Nabi untuk memunculkan pada diri Nabi itu al-quwah ruhiyah, kekuatan ruhiyah. Karena itu saya sering mengatakan bagi seorang pendakwah, sholat malam itu tidak bisa, tidak harus dilakukan. Kalau tidak, maka dengan mudah brodol, rontok itu. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau mau rontok itu males dakwah, males halakoh. Kalau sudah mau halakoh itu cari 1001 alasan. Hujan rintik-rintik, ceritanya hujan deras. Itu pilek, bilangnya sakit keras. Nah, itu. Kepleset sidik, bilangnya keseleo. Nah, kayak begitu, cari 1001 alasan. Padahal yang diharuskan itu 1001 alasan untuk hadir. Itu bukan 1001 alasan untuk tidak hadir. Hilang rasa lezat kita di dalam berdakwah, itu tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Mohon maaf sebentar. Dan yang terakhir, bagaimana mewujudkan Al-Baqarah 1-5 dengan kehidupan Islam. Tegak kehidupan Islam diterapkan syariah secara kafah, maka bukan Al-Baqarah 1-5, seluruh Al-Quran diterapkan. Itu. Dan itulah arah perjuangan kita. Li istinafil hayatil islamiyah, melanjutkan kehidupan Islam. Audatul muslimin ilal amal bijami'i akamil Islam. Mengajak kaum muslimin pada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam. Min akidatin, wa ibadatin, wa malbusatin, mat'umatin, sampai muamalatin. Itu. Kalau itu bisa kita wujudkan, maka bukan 1-5 Al-Baqarah, tapi dari Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas, insya Allah. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampun ya Mas. Sampun Ustaz. Semoga kembalikan kepada. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Ismail Santo yang telah menyampaikan jawaban dari atas pertanyaan beberapa para tokoh umat pada sore hari ini. Untuk selanjutnya untuk menambah keberkahan, kebetulan untuk Kiai Sidik diminta tolong untuk berdoa, ya, untuk memimpin doa penutup. Ya, monggo silakan dirakan sebelah situ apa. Monggo kepada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita pada siang hingga maghrib ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka daulatan islamiyah khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah wa taj'alna fiha minad du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Kiai Siddiq Al-Jabi yang telah memimpin doa pada kesempatan yang berbahagia ini. Terus selanjutnya kita doakan untuk Ustadz Ismail Santo setelah ini melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta ya. Moga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga dan diistiqomahkan dan di badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para tamu undangan, pada para tokoh-tokoh umat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi kita obrolkan senantiasa bisa menambah wawasan dan semakin membuka sudut pandang kita tentang perubahan untuk menuju kemenangan bersama. Setelah ini silakan nanti kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Ada masjid terdekat atau ada musola terdekat di sini. Kurang lebihnya itu dari saya dan rekan saya ada Mas Imam. Kami mohon maaf apabila kami segenap panitia ada sikap ucap yang kurang berkenan di hati panjenengan pun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, saya Bayu dan rekan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek. Oke, cek. Cek. Cek sound. Cek. Oke. Cek. Mas Megro. Menginginkan perubahan Cek. bagi negeri kita. Dan ketika kita menginginkan perubahan mana yang paling kita inginkan? Maka
maka boleh kita tarik kesimpulan perubahan yang paling kita inginkan adalah perubahan struktural. Untuk para tokoh umat sekalian yang kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu mungkin ya. Tadi sempat kelewatan, kita berfoto bersama dulu mungkin. Ya, untuk tim media bisa diposisikan, dibantu untuk pose untuk foto bersamanya. Silakan. Monggo silahkan yang mau berfoto terlebih dahulu para tokoh umat.